Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairi salihin ila an qala faslun arkanu salati 17. Al-awwalu an-niyyatu, al-thani takbiratul ihrami, al-thalithu al-qiyamu 'ala al-qadiri fil fardi, ar-rabi'atu qira'atul fatihati ila akhiri ma dzakaraha al-musannif min arkanis shalah. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua, sampai pada malam hari yang mulia ini, di akhir daripada bulan Safar, yaitu hari Rabu Arba Mustamir, hari Rabu akhir pada bulan Safar, yang mana di Hadramaut mereka memberi nama bulan Safar ini dengan bulan Zafar, bulan Zafarul Khair. Zafar artinya adalah bulan kemenangan, Al-Khair adalah bulan yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan badan kita, dihindarkan kita dari segala macam penyakit, dijauhkan kita dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini dalam kitab Safinatun Najah, kitab fiqih, sampai kita kepada arkanus shalah, bab menjelaskan mengenai rukun-rukun sembahyang. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niyah, yaitu niat, sudah kita bahas dalam pengajian yang lalu. Al-thani, yang kedua, takbiratul ihrami. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu kita mengatakan di awal sembahyang ketika sudah berdiri tegak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini namanya takbiratul ihram. Ada dua takbir dalam sembahyang. Yang pertama takbiratul ihram, ini hukumnya wajib ataupun rukun sembahyang. Kemudian 6 takbir berikutnya
itu adalah takbir intiqal. Takbir intiqal yaitu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, dari berdiri ke rukuk, Allahu Akbar, kemudian sami Allahu liman hamidah, dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar, takbir. Ini namanya takbir intiqal. Takbir intiqal ini hukumnya sunnah. Kalau ada misalnya orang sembahyang kada pakai takbir itu lagi, misalnya mulai nang berdiri tadi anak rukuknya kada mengucapkan Allahu Akbar, sahlah sembahyangnya, sah aja karena ketinggalan sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram ini hukumnya adalah wajib ataupun termasuk daripada rukun sembahyang. Kenapa dinamakan ihram? Kalau intiqal itu memang perpindahan, artinya intiqal bahasa Arab, bahasa kitanya perpindahan. Tapi kalau ihram, kenapa dinamakan ihram? Li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha kal akli wasyurbi wal kalami. Karena dengan sebab takbiratul ihram tadi, dia mengharamkan apa yang dahulunya halal sebelumnya. Ada perkara-perkara yang dahulunya sebelum sembahyang halal atau boleh kita mengerjakannya. Tetapi apabila seseorang sudah mulai takbir Allahu Akbar, maka perkara yang halal tadi apabila dia lakukan hukumnya haram atau membatalkan sembahyangnya. Seperti apa? Kal akli, seperti makan. Nah, ada sisa sedikit nasi di gigi, atau pas tadi itu orang nang aruhan imbah maghrib, nah terdesak makan nih jangan sup misalnya, iyalah imbah itu ada sisa ayam nih lagi tak kapit di gigi. Pas imbah ada takbir Allahu Akbar, ya apa ayam nih nak asapina anu di gigi nih, di kuit pakai nang ilat, itu tak keluar ayamnya, dibuang aja sayangnya ini ayamnya loh. Baik ditaguk, tak taguk sidin. Nah, kayak apa sembahyangnya? Sembahyangnya tadi batal sembahyangnya, pun mesing aja menaguk. Kayak apa caranya aja? Caranya dikeluarkan, andak di bibir, ambil di lidah, ambil pakai tangan, andak di kantong. Nah, ini kada najis kada, andak di kantong. Jangan juga diludahkan ke hige, kasihan kawan. Atau kamu amunnya kamu cup kita ludahkan, itu namanya mengotori masjid. Amun besing haja mengotori masjid, hukumnya haram. Nah, jadi dikeluarkan, andak di bibir, ambil pakai kada kawan nang sedikit bah nang sedikit nih Allah Maha Pengampun, diampuni Allah ai. Nah, dimakan nang sedikit tadi, maka kada boleh. Karena sudah takbiratul ihram, haram hukumnya makan. Itu membatalkan sembahyang. Amun nyata kada besing haja nang sedikit tadi pas tataguk, maka sunnah sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi itu nang kada besing haja. Kemudian wasyurbi, dan juga minum. Nah, minum. Nah, wal kalam, dan juga berbicara. Bila sudah sebelum sembahyang boleh bawa pandiran, tapi amun sudah sembahyang dah kada boleh lagi bawa pandiran. Dengan takbiratul ihram tadi mengharamkan sesuatu yang asalnya halal. Nah, menjadi haram sampai ia keluar daripada sembahyang. Nah, bahari buahnya nang waktu kakanak nih, waktu SD. Nah, kada tahu pang. Jadi dahulu obatnya mengantuk nih buahnya bila tarawih itu besangu gula betu. Nah, bilanya anu berbagi dah gula betu tuh. Nah, itu tuh orang lah merasakan manisnya sembahyang tuh ya waktu itu. Sembahyang tuh ya terasa manis apabila Yulun pernah dulu waktu SD kami. Bila tarawih itu aja berbagi gula betu buahnya. Nyaman ya sembahyang ya lah. Mengucup gula betu. Nah, yang itu kada boleh, enggak boleh. Kakanak-kan waktu kakanak boleh aja jalani, wah ini tak tahu dagana tuha ada orangnya kada boleh lagi. Nah, berbicara juga kada boleh. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di dalam bertakbir tadi, pertama
yang perlu kita ketahui, takbiratul ihram termasuk daripada rukun qauli. Ya kan ada rukun qalbi, niat. Ada rukun qauli, yaitu rukun perkataan atau yang diucapkan, yang dibaca. Kemudian ada juga yang namanya rukun fi'li yang dikerjakan, rukun perbuatan, sujud, rukuk, berdiri. Nah, dan ini termasuk takbiratul ihram ini termasuk rukun qauli. Setiap rukun qauli maka syaratnya harus didengar oleh telinga kita. Didengar oleh telinga kita mulai A sampai Ra. Mulai Allahu Akbar. Kada boleh nang Allah. Nah kalau orang kayak itu Allah mana abarnya kada ada Allah ya ada yang akbar pindah sedikit. Nah mulai awal mulai A sampai bar sampai Ra harus kadangalan oleh telinga kita. Nah yang disyaratkan adalah telinga kita seorang, bukan telinga orang. Nah amun telinga orang kayaknya mengganggu orang. Allahu Akbar dia nyaring. Kawan diga sudah baca Al-Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim. Allahu Akbar takajud kawan. Apalagi nang orang sedin tadi nang takbir sampai 7 kali. Ada kalau orang itu nang was-was Allahu Akbar di sedin. Orang sudah Al-Fatihah dah, baca ayat dari imam Allahu Akbar. Kasihan kawan diga. Asa jengkel, asa apa kayak itu nah kawan diga. Nah, jadi cukup kita seorang mendengar sudah. Jangan terlalu nyaring, tapi harus kita mendengar dari A sampai Bar. Kemudian takbir tadi harus dalam keadaan berdiri tegak. Berdiri tegak. Ada boleh orangnya bergoyang-goyang, takbir sudah. Orang kamat sudah, iyalah. Imam nih para okok dah. Sidin buka mulai rumah sampai masjid, sampai langgar. Orang sudah anak rukuk. Maka sidin sambil berjalan sambil bertakbir. Belum lagi sampai ke saf, hanyar sampai sabelah betis hanyar di saf bertakbir deh supaya apa aja supaya dapat rakaat. Nah karena bilanya dapat rukuk bersama imam maka dapat rakaat. Lalu belum lagi berdiri tegak hanyar sampai sabelah betis ke saf langsung sambil berjalan sambil melangkah nang sebelah kiri tadi sambil bertakbir. Maka takbiratul ihramnya tadi kada sah. Nah, kan dapat lagi rakaat, kada rakaat lagi. Takbiratul ihramnya kada sah, jadi kada sah sembahyangnya semuanya. Jadi tetap dalam keadaan tenang walaupun kita masbuk itu adalah termasuk daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Ujar Nabi, apabila kalian sudah terlambat, hendaklah kalian mendatangi tempat sembahyang itu dengan sakinah, dengan waqar. Kalau sudah terlambat, kada apa-apa terlambat. Nah, tapi tetap kita santai dalam keadaan tenang, bertakbir dalam keadaan tenang, karena yang dimaksud sembahyang itu adalah khusyuk dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mendapatkan rakaat sahaja. Nah, itu diperhatikan. Nah, kemudian jadi nang takbir nang orang kisah masbuk tadilah nya takbiratul ihram nang itu jenang wajib. Jadi takbir intiqal kada wajib lagi. Nah, amunnya hendak baca takbiratul intiqal maka kedua kali takbir. Tak berdiri dulu Allahu Akbar. Imamnya masih rukuk, Allahu Akbar pulang. Nah, ibarat Allahu Akbar yang kedua tuh kada kita baca lagi, iyalah. Itu sudah sah aja. Asalkan takbiratul ihram yang pertama sempurna. Dalam keadaan berdiri jangan juga sambil rukuk. Allah melihat imam rukuk ataupun anak bangkit deh jadi sambil Allahu Akbar. Nah, itu kada sah. Jaknya takbir intiqal yang sambil itu sah aja, tapi karena takbiratul ihram maka kada sah. Inya mulai A sampai Bar harus dalam keadaan berdiri tegak. Tenang, tumaninah sudah, tenang sudah awak nih kada bergerak lagi. Kemudian masalah bacaannya pulang, jangan sampai tak tambahi, jangan sampai tak ganti. A dibaca A, jangan sampai A dibaca H. Ini ada orang nih halaan kan baca A tuh. Jadi Allah bacaannya. Orang A, ini H. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Antara H, antara A mahala. Bahkan kebanyakan H, Allahu Akbar. Nah, sahlah kada sah. Jadinya harus A bunyinya, Allahu Akbar. Nah, kemudian jangan sampai panjang A-nya, Allahu Akbar. Menganakan nih supaya niatnya pas. Jadi Allahu Akbar. Bila kita panjangkan A-nya, itu jadi dua alifnya tuh nah. Jadi istifham dalam bahasa Arab. Yang asalnya artinya Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Karena tak panjang sedikit A-nya tadi Allah, maka artinya berubah menjadi pertanyaan. Apakah Allah itu maha besar? Nah, itu yang maulahnya kada sah. Jadi harus A-nya pendek, jangan panjang dan Allahu Akbar. Nah, kemudian di tengah-tengahnya pulang Allahu Akbar, jangan sampai Allahu Akbar ya. Akbar bacaannya. Allahu Akbar, huwak. Wah, ini banyak huwak iyalah. Nah, Akbar ada wa, Akbar. Kurang Akbar. Nah, kada sah juga karena tak ganti waw. Kemudian ba-nya tak panjangkan, kada sah juga. Menambahi alif antara ba dengan ra. Allahu Akbar jasidin. Nah, ada orang ajan gitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ba-nya panjang. Nah, takbiratul ihram kayaknya kayak itu juga sedih. Allahu Akbar jasidin bar. Tak panjangkan ba-nya tadi. Maka kada sah juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam takbir. Nah, jadi nangaran takbiratul ihram tuh nang mana? Nah, akan biasanya angkat tangan nih jadinya. Jadi takbiratul ihram itu yang ucapan Allahu Akbar. Masalah mengangkat, kada mengangkat setengah, mengangkat sebelah, mengangkat lebihan, tak ke atas. Nah, itu permasalahannya masalah sunnah. Nah, kalau misalnya mengangkat setengah kada sah aja. Mengangkat saparuh, mengangkat saparapat. Ini ada yang saparapat aja, Allah Akbar aja. Ada yang setengah, Allah Akbar. Ya kalau ada kita bang kayak apa? Ada juga nang lebihan. Nah, lebihan ke sini. Ada nang kita kayak apa? Nah, ini telapak tangan semuanya mengarah ke kiblat. Nah, kemudian ujung jempol ini di bawah telinga. Nah, kemudian ini ujung telunjuk ini di atas telinga. Nah, sejajar dengan telinga. Allahu Akbar ini jangan terlalu ke atas ke ini. Nah, supaya jari-jari kita ini mengarah ke kiblat. Allahu Akbar. Nah, barnya di mana? Barnya di atas. Nah, ini pendapat yang paling kuat, ini barnya di atas. Jadi ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat. Yang pertama barnya di atas, dari bawah Allahu Akbar. Balik. Nang babuliknya ini kada berbunyi lagi. Kemudian pendapat yang kedua juga yang boleh diamalkan juga, yaitu bersamaan dengan babulik ini habis barnya. Allahu Akbar. Habis gerakannya, habis juga barnya. Nah, dua-duanya ini pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i. Jangan kayak ini, yalah. Ini kayak ini, ada juga kayak ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, putar-putar, jangan juga yalah. Allahu Akbar. Nah, Pak Kasidin nulis Allah tuh nah. Allahu Akbar. Nah, Allah. Ini takbiratul ihram. Nah, nang hakikatnya di dalam hati nang ketika kita takbiratul ihram, kita hadirkan hanya Allah yang maha besar. Maka ketika barnya tadi di atas sini, maka seakan-akan kita membuang semua dunia yang kita miliki itu ke belakang. Ketika kita menunaikan perintah Allah, kita banyak dengan kesibukan dunia kita tunaikan perintah Allah. Kita dahulukan perintah Allah karena Allah lebih akbar, lebih besar daripada segala-galanya.
maka kita buang ke belakang dunia kita tadi. Allahu Akbar, hilang semuanya. Semuanya kecil. Saya ini kecil, toko saya kecil, anak saya kecil, perumahan saya kecil, semuanya kecil di hadapan Allah. Yang besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, ini namanya takbiratul ihram. Kemudian ujar sidin di sini wa yutarjimul ajiz, dan orang yang kada bisa bahasa Arab menterjemahkannya. Wala ya'dilu li dzikrin akhar, dan tidak sah menggantinya dengan zikir yang lain. Kalau kada bisa Allahu Akbar gantian subhanallah, subhanallah, atau ganti dengan alhamdulillah, sah saja, kada sah. Munya Al-Fatihah kaina kawa diganti dengan tasbihat, tapi nang Allahu Akbar nang di awal itu kada kawa diganti dengan yang lain. Bisa diterjemahkan bagi orang yang kada sidini, ya kada bisa belum bahasa Arab. Wa yajibu ta'allumuhu, tapi hamba itu wajib mempelajarinya. Nah, jadi mempelajari takbiratul ihram itu wajib ya sidin. Walau bi safarin tawil, walaupun melakukan perjalanan yang jauh. In wajadal mu'an al-mu'tabarah fi safar lil hajj, apabila dia mendapatkan sanggup ongkos dengan melakukan perjalanan tersebut. Nah, karena ini termasuk daripada fardu ain. Bila ilmu fardu ain ini, maka setiap kita wajib mempelajarinya. Ibarat kadada tuan guru di kampung ini, maka wajib kita ke kampung sebelah. Kadada ke kampung sebelah, wajib ke kabupaten sebelah. Kalau kadada kabupaten sebelah, di kabupaten sebelah wajib ke provinsi sebelah. Nah, kalau kadada sampai ke luar negeri untuk mempelajari apa? Ilmu daripada fardu ain tadi, termasuk daripada takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, yaitu rukun yang ketiga, wajib berdiri atas orang yang mampu pada sembahyang fardu. Berdiri bagi yang mampu, bagi yang kada mampu maka kada apa-apa, kada berdiri. Fil fardhi, dalam sembahyang fardu. Bi anwa'ihi, dengan semua sembahyang fardu. Min maktubatin, daripada sembahyang 5 waktu itu wajib berdiri. Manzur, sembahyang yang dinazarkan. Aku jar amun payu tanahku tuh, amun anakku tuh lulus kuliah, aku benazar sembahyang di Masjid Al-Karamah Martapura 2 rakaat. Jauh nanti ya lah, tapi benazar. Amun sembahyang dilanggar nih apa kan? Selajur ke sekompol misalnya, sembahyang benazar, sembahyang 2 rakaat di Masjid Al-Karamah, wajib tuh. Apabila sudah tertunaikan anak sidin lulus kuliah misalnya, maka singgah di Masjid Al-Karamah, sembahyang 2 rakaat nazar, hukumnya adalah wajib. Karena hukumnya wajib, maka sembahyangnya tadi wajib dalam keadaan berdiri. Kalau misalnya kelapahan di motor aja, duduk aja, kada tetap berdiri. Kecuali misalnya pusing benar sidin, kada kau lagi berdiri, kada kau duduk, dimaafkan aja. Tapi selama kau berdiri, sembahyang yang dinazarkan itu wajib dalam keadaan berdiri. Wa fardu kifayatin, dan juga fardu kifayah. Di depan orang fardu kifayah dudukannya lah. Sembahyang jenazah ada kah duduk? Duduk ialah berdiri boleh tak? Nah, misalnya ada orang duduk, sahlah kada sah. Wa mithluhu a'ma ala suratil fardhi, dan begitu juga yang semisalnya sembahyang fardu atau gambaran sembahyang fardu seperti apa? Mu'adah, sembahyang yang diulang, mengulang sembahyang. Sudah ya tadi sembahyang mulai Banjar ke Banyu Tajun nih, nyalah. Tadi itu sudah ada sembahyang jamak takdim, zuhur dan asar. Sampai ke rumah jam 2 istirahat, guring, asar ajan ulang orang. Nah, bolehlah sembahyang asar? Boleh. Bolehlah kada sembahyang? Boleh juga, karena sudah digawi. Nah, mau ulang sembahyang yang
yang diulang. Nah, imbas sembahyang zuhur ada alasan lain, apakah misalnya jemaahnya banyak. Sembahyang zuhur asalnya surangan, biasanya berjemaah. Pas itu ada jemaah rupanya datang, Allah datangkan orang berjemaah sembahyangnya banyak, bukan ziarahan. Kita nih hendak melompat sembahyang, tungarnya mau ada mengulang sembahyang dengan ada alasan-alasan tertentu. Maka walaupun mengulang sembahyang tetap wajib dalam keadaan berdiri, ujar Sidin. Nah, kada boleh berduduk. Walaupun di antara dua itu kayaknya ada yang dihitung sunnah. Itu 2 kali kalau menggawileh, kada dua-duanya jatuh wajib, kada dua-duanya dapat pahala nang wajib, kada sabuting dapat pahala sunnah. Wa salatu shabi, dan sembahyangnya anak kecil yang belum baligh itu juga wajib dalam keadaan berdiri. Adapun sembahyang sunnah, sembahyang duha, sembahyang isyraq, sembahyang tahajud, sembahyang rawatib, sembahyang tarawih, nah itu kada wajib dalam keadaan berdiri. Sembahyang tarawih dalam keadaan berduduk di kursi atau berduduk di bawah, sah. Ada apa-apa artinya kada ada alasan apa-apa hendak duduk narai. Melihat lapian amunnya kita umrah itulah di Makkah sana. Nah, biasa juga kita di langgar-langgar atau musalla di Parak, di Hujun. Kita dahulu tuh tinggal di situ di Hujun Parak, kubur Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Menyewa di situ. Jadi rancak sembahyangan tuh di langgar-langgar. Jadi buahnya nih 3 sap pian bak kursi, omah aja ulun talalunya. Ini 3 sap nih nah. Bak kursi. Dahil juga nang ulun lihat nang akan-akan anum orangnya duduk aja. Kasihannya pang imam baca sahajus. Inya duduk bak kursi melihat Quran aja. Karena baliknya ulang. Orang rokok 40 rokok. Tapi duduk. Ini katanya mau aku makan imam ya lah. Arah sama ikan berapa jus ikan baca. Nah, banyak yang berdiri, tapi yang duduk nih nah. Ada yang duduk di kursi, ada yang duduk tadi ya beristilah kedudukannya. Nah, kursi duduk diandak di 3 sap. Nah, jalan bisa dudukan ini beritaan. Nah, ibaratnya sembahyang tarawih itu kita duduk. Sah aja. Sembahyang tahajud dalam keadaan duduk sah aja. Dalam keadaan berbaring sah aja. Sembahyang tahajud misalnya berebah mata lalunya jatuhan. Lalunya jauh malaikat gini. Imbas tahajud kulirnya bang sambil berebah sembahyang. Sah aja. Pahalanya aja kurang. Ujar Nabi, bila orang tuh sembahyang berdiri maka pahalanya 100%. Sembahyang berduduk pahalanya 50%, setengah. Sembahyang berebah saparapat, amun taguring kada pahala. Taguring ulang kada pahala lagi. Iyalah. Berduduk nah itu. Misalnya kalapahan sudah sembahyang tahajud misalnya masih ada lagi banyak lagi yang dibaca, atau sembahyang tasbih kalau misalnya berduduk. Nah, boleh aja karena itu sembahyang sunnah. Tetapi yang paling afdal tetap dalam keadaan berdiri. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti di pengajian yang akan datang. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang